kita pahami dulu konsepnya. Ya, bahwa kalau kita ingin kaya, ingin membangun taman kekayaan di dalam diri kita, yang pertama, pikiran harus positif. Yang kedua, perasaan harus positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi dengan saya Ramdan Pauji, tentunya di channel Senang Berbagi. Apa kabarnya nih Bapak Ibu, sahabat semua? Kali ini semoga Allah selalu limpahkan kebahagiaan, ketenangan, keberkahan rezeki, kemudian proyeknya lancar, kesehatan yang prima, keluarganya harmonis. Semoga kenikmatan demi kenikmatan sahabat semua yang saat ini nonton video ini Allah selalu berikan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat, pada video kali ini saya ingin coba share pada teman-teman semua mengenai konsep dasar magnet rezeki. Apa itu konsep dasar magnet rezeki? Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar apa itu magnet rezeki. Ya, saya melalui ilmu ini mempraktekkan satu demi satu magnet rezeki ini, alhamdulillah ya, kebahagiaan, keharmonisan, impian satu demi satu mulai terwujud teman-teman. Dan untuk itulah saya ingin share kepada teman-teman mengenai konsep-konsep apa saja yang ada di dalam magnet rezeki. Namun sebelum lebih jauh lagi membahas jurus-jurus magnet rezeki, saya ingin share dulu mengenai konsep dasar magnet rezeki ini. Nah, apa itu magnet rezeki? Sahabat, magnet rezeki itu kita itu menjadi magnet ya, magnet terhadap kebahagiaan, magnet terhadap rezeki, magnet terhadap kenikmatan gitu. Peluang, kita menjadi magnet peluang, kesempatan, kemudian hal-hal yang baik itu datang. Nah, bagaimana supaya itu terjadi? Maka kita harus paham dulu tentang konsep dasarnya dulu. Ya kan, tentang konsep dasar magnet rezeki ini. Jadi di mana letaknya kebahagiaan, teman-teman? Sebetulnya di mana sih letaknya kebahagiaan? Kalau ingin ditanya gitu ya. Nah, oke, kita akan jawab nih, kebahagiaan itu seperti apa. Jadi kalau rezeki ibarat itu kupu-kupu, misalkan contoh proyek ibarat kupu-kupu, kemudian hal-hal yang baik ibarat kupu-kupu, bagaimana teman-teman cara untuk mendapatkan kupu-kupu itu? Mungkin dari sejak kecil kita disekolahkan oleh orang tua kita itu, kita untuk diajarkan untuk menangkap kupu-kupu ya. Misalkan kita sekolah A, B, C, dan atau apapun itu sampai kuliah, sampai tamat. Setelah itu tujuannya untuk menangkap kupu-kupu. Yang diajarkan itu untuk menangkap kupu-kupu. Katakanlah teman-teman belajar tentang manajemen bisnis gitu ya. Nah, hasil dari kuliah itu apa? Untuk menangkap kupu-kupu, untuk menangkap rezeki. Untuk teman-teman itu mungkin ingin memiliki penghasilan 100 juta per bulan misalkan gitu ya. Nah, sudah tahu ilmunya dengan kuliahnya itu, kemudian menangkap satu kupu-kupu. Nah, setelah kupu-kupu ditangkap, makin pintar nih, makin cerdas. Oh, ternyata cara untuk mendapatkannya itu gampang sekali. Caranya seperti ini karena udah ada pengalaman sebelumnya. Akhirnya menangkap 2 kupu-kupu. Kemudian menangkap lagi 3 kupu-kupu. Dan terus sampai terlatih gitu ya. Kita untuk menangkap kupu-kupu itu terlatih sekali, sangat lihai lah gitu. Nah, sampai terakhir tertangkaplah 1000 kupu-kupu. Nah, pertanyaannya, saat terkumpul 1000 kupu-kupu dalam sangkar, ya kita kumpulkan dalam sangkar, bagaimana cara kita bermain dengan salah satu kupu-kupu tersebut? Ya, kita sudah mendapatkan proyek A, kemudian kita simpan gitulah ya. Nah, ketika kupu-kupu itu sudah terkumpul 1000 dalam sangkar, bagaimana cara kita bermain dengan kupu-kupu itu? Nah, ketika contoh kita sangkarnya buka, kita udah terkumpul nih kupu-kupu di dalam sangkar terkumpul, kemudian kita buka ya, kita buka.
sangkarnya itu dibuka, ingin bermain dengan satu kupu-kupu. Kemudian ketika kita ingin membuka sangkar itu, apa yang dirasakan? Apa perasaan yang muncul? Nah, pada umumnya kalau cara menangkap kupu-kupu seperti itu, ketika kita ingin membuka sangkar tersebut, perasaannya itu resah, galau, gelisah gitu. Kenapa? Karena takut kabur itu kupu-kupunya. Ketika dibuka ingin niatnya bermain dengan satu kupu-kupu, ketika dibuka malah kabur semua 1000 kupu-kupu itu. Ya, ibarat kita sudah capek-capek gitu ya bekerja, kemudian mendapatkan satu buah mobil lah katakan gitu. Kemudian dengan susah payah itu mobil didapatkan. Nah, yang di pikiran kita apa? Membuat sangkar dulu. Membuat apa? Membuat garasinya dulu. Karena apa? Karena takut kupu-kupunya hilang, takut mobilnya hilang, resah, gelisah. Nah, ibarat kupu-kupu itu tadi ketika mau dibuka sangkarnya takut kabur, ya. Nah, itulah ibarat kupu-kupu. Kalau kita menangkap kupu-kupu dengan cara itu, maka bisa dipastikan itu kita akan merasa resah, gelisah. Gitu ya. Nah, pendidikan di Indonesia itu mengajarkan kita untuk menangkap kupu-kupu setiap harinya yang tadi saya jelaskan. Sudah lihai, tangkap A, tangkap 2, tangkap 3, terus sampai tangkap 1000 seperti tadi. Nah, untuk apa kita belajar yang rajin? Supaya dapat nilai yang bagus. Terus setelah dapat nilai yang bagus, supaya bisa kuliah di kampus yang ternama lah, yang bagus gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Terus apa lagi? Supaya dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, supaya bisa menikah. Setelah itu terus, nah itu kita diajarkan untuk menangkap kupu-kupu. Menangkap kupu-kupu terus diajarkannya itu. Kemudian letak bahagianya di mana? Ya, ketika sudah terkumpul tadi, sudah menikah, sudah dapat mobil itu A, B dan C seterusnya. Kemudian di mana bahagianya? Gak ada, yang ada malah resah, gelisah gitu ya. Nah, kemudian kalau ingin teman-teman bahagia, ya, di mana tadi letak bahagia? So what gitu loh, nggak ada. Di mana bahagianya? Nggak ada gitu kan. Bagaimana supaya mendapatkan kebahagiaan? Kalau mau dapat kupu-kupu, kenapa tidak bangun taman, teman-teman? Ini cara yang kedua. Cara keduanya itu untuk membangun taman. Ya, tapi caranya berbeda. Kalau tadi pakai jaring ke atas, nangkap kupu-kupu ke atas terus. Kalau cara yang kedua ini kita berbeda caranya. Dengan memakai cangkul, kita ke bawah. Cangkul terus dibangun dulu tamannya. Setelah tamannya terbangun, kemudian saat muncul bunga, ya, dipupuk, disiram segala macam gitu ya. Saat bunganya muncul, maka otomatis datang kupu-kupunya. Ya, datangnya kupu-kupu itu adalah kepastian, sunatullah. Kalau kita membangun taman, kemudian tamannya dirawat, dibangun, kemudian kita menanam benih gitu ya, benih bunga-bunga gitu, sampai berbunga. Saat bunga itu muncul, maka otomatis kupu-kupu datang dengan sendirinya. Ya, itu udah sunatullah. Nah, setelah kupu-kupu datang, apakah masih ada rasa gelisah, galau, cemas, khawatir? Masih ada? Enggak, karena enggak ada rasa takut kupu-kupunya hilang. Ya, setelah sore kita pulang saja udah. Kupu-kupunya mungkin saat itu ya mungkin bisa pergi kemana, tapi besoknya ketika kita datang ke taman lagi sudah tersedia. Mungkin yang tadinya kemarin 1 kupu-kupu sekarang sudah 10 kupu-kupu. Datang dengan sendirinya. Itu konsep. Ya, itu sebuah konsep. Jadi kalau kita membangun taman, kupu-kupunya datang sendiri. Yang kita lakukan selama ini mengejar kupu-kupu, dan kita tidak punya taman. Di dalam diri kita itu tidak punya taman. Yang akhirnya ketika kita kejar proyek A, nggak dapat, gagal, gelisah. Tapi kalau kita membangun taman di dalam diri kita, maka kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Ya, prinsip membangun taman ini adalah membangun kekayaan. Membangun taman kekayaan. Begitu. Nah, sekarang membangun taman kekayaan itu seperti apa?
untuk membangun taman kekayaan di dalam diri kita, fokus sama tiga hal. Yang pertama yaitu pikiran yang positif. Segala sesuatu bagus, ya. Ditangkap polisi bagus, kemudian dijamret bagus. Udah pikirannya bagus dulu aja. Alhamdulillah. Ya, belum dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Terus aja bagus. Pikirannya harus positif pokoknya. Positive thinking, nggak ada yang negative thinking. Positive thinking, ya, pikiran yang positif. Nah, yang kedua, ini cara membangun taman, ya, taman kekayaan. Yang kedua yaitu perasaan yang positif. Perasaan yang positif, cool, damai di setiap keadaan. Coba teman-teman, coba tarik napas dulu sekarang, ya. Ikutin saya. Tahan, 1, 2, 3, lepaskan. Sekali lagi. Tarik satu kali lagi, kita tarik napas dalam-dalam. Tahan, lepaskan. Gimana perasaannya? Perasaan gimana? Tenang, damai. Nah, ketika perasaannya tenang, tidak ada deg-degan gitu, ya. Bukan berdegup. Kalau tidak ada rasa deg-degan berarti mati dong, bukan. Jadi berdegup, beda ya antara deg-degan sama berdegup, ya. Nah, kalau misalkan contoh lagi di motor kita, ya, belum punya SIM, kemudian lagi di belokan, ketika belok ada polisi, apa yang dirasakan? Langsung resah, gelisah, deg-degan gitu, ya, ketemu polisi karena kita nggak punya surat-surat SIM dan lain-lain. Nah, itulah deg-degan. Ketika perasaan itu muncul, deg-degan itu muncul, maka rezeki tidak ada, ya, rezeki hilang. Maka positif, posisi apapun, mau ada debt collector yang nagih, mau ada yang nagih hutang atau amanah, atau mau apapun posisi yang membuat hati tidak tenang, kita harus bisa melatih perasaan kita itu tetap positif. Nah, ini bagaimana caranya nanti ini di kajian-kajian berikutnya, ya. Kita pahami dulu konsepnya, ya, bahwa kalau kita ingin kaya, ingin membangun taman kekayaan di dalam diri kita, yang pertama pikiran harus positif. Yang kedua, perasaan harus positif. Dan yang terakhir, motivasinya harus positif. Niat spiritual yang positif, ya. Nah, ini kajiannya panjang. Cuman pahami dulu saja bahwa ketika kita ingin menjadi magnet rezeki, fokus di 3 hal ini. Dan ini semua 3 hal ini akan dibahas, ya, satu persatu di kajian-kajian berikutnya. Oke? Sekarang 3 hal inilah yang menjadikan konsep dasar magnet rezeki. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang yang magnet rezeki, proyek datang tak terkira, kesehatan luar biasa, keluarganya harmonis. Jadi kebaikan-kebaikan itu menjadi magnet, kita itu menjadi magnet kebaikan, maka fokuslah di 3 hal ini. Pikiran harus positif setiap hari, perasaan harus positif setiap hari, motivasi pun kita harus positif, niatnya harus positif. Kita kalau bekerja itu bukan niat untuk cari uang, tapi niat untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita, niat untuk membahagiakan atasan kita. Maka nanti dengan sendirinya jabatan, apapun itu yang diharapkan nanti akan datang dengan sendirinya. Itu konsep dasarnya, ya. Itu konsep dasar magnet rezeki, teman-teman. Nah, kemudian pikiran yang positif itu seperti apa? Ya, pikiran positif itu seperti apa? Pikiran memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, teman-teman. Pikiran ini memiliki kekuatan, ya. Nah, kita itu harus kendalikan. Jadi suudzon adalah salah satu perisai rezeki, salah satu penghalang rezeki, ya. Nah, jadi kenapa sih kita harus positive thinking? Karena ketika kita negative thinking, ketika kita negatif pikirannya, maka saat itu kita sedang suudzon kepada Allah. Contoh, kita dijamret, kemudian kita berpikirnya negatif, menyalahkan jamret itu. Kemudian dalam pikiran, ya Allah, kenapa sih harus dijamret? Itu negative thinking, menyalahkan Allah. Saat itu suudzon, dan ini dosa.
Kemudian saat suudon kita akan kehilangan taman kebahagiaan kita. Ketika suudon muncul dalam pikiran kita, maka saat itu taman kebahagiaan di dalam kita itu sedang hilang. Taman yang paling indah adalah husnudon billah. Ya, jadi positive thinking itu adalah husnudon kepada Allah, husnudon kepada ketetapan yang telah Allah berikan. Nah, ana inda dhoni abdi bi. Sesungguhnya aku menuruti prasangka hambaku. Hadis Qudsi Bukhari Muslim. Ya, jadi Allah itu bagaimana prasangkanya kita, teman-teman. Kalau kita berpikirnya positif, maka saat itu kita akan mendapatkan hal-hal yang positif. Begitu ya. Semua yang datang dari Allah adalah nasib terbaik untuk kita. Dan yakini itu. Pokoknya ketika kita meyakini semua yang terjadi terhadap diri kita, ketetapan Allah itu yang terbaik untuk kita, maka disinilah kita sedang mempraktekkan rukun iman yang ke-6. Beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir Allah. Ya, begitu. Kemudian pikiran yang positif bisa dilakukan sendiri, Bapak Ibu. Ya, teman-teman. Pikiran positif itu bagus, itu dijamret bagus, itu alhamdulillah, itu bisa dilakukan sendiri. Tapi saat kita mau melangkah ke tahap yang berikutnya, yaitu positive feeling, perasaan yang positif, maka itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Yuk kita lihat. Perasaan positif itu adalah ketenangan jiwa, perasaan yang positif. Kita berada di dalam zona syukur. Ya. Jiwa yang positif itu adalah perasaan yang positif. Nah, kemudian bisa tenang terhadap semua persoalan. Taman yang sebenarnya itu adalah ketenangan hati. Ya. Jadi ketika kita merasa tenang saat misalkan ada sesuatu yang tidak menyenangkan, lagi jalan motor lagi jalan tenang-tenang, tahu-tahu ada yang nyerempet gitu ya, jatuh. Nah, saat itu kita masih berasa tenang gitu. Alhamdulillah gitu. Bisa seperti itu. Kita diserempet bilang alhamdulillah gitu. Perasaannya tenang. Positive thinking, positive feeling. Nah, memang ini perlu latihan, dan ini bagaimana supaya kita bisa melakukan dengan baik, itu kita akan bahas nanti di kajian-kajian berikutnya. Ya. Oke, lanjut. Kemudian jantung berdebar, deg-degan. Ya. Saat jantung berdebar atau deg-degan, itu tanda taman kebahagiaan kita, taman itu hilang, rezeki pun hilang. Deg-degan nih, saat deg-degan, mau datang proyek 100 miliar per bulan, mau datang proyek yang nilainya 5 miliar mungkin, atau 100 juta lah katakan, mau datang ke kita, tapi kitanya deg-degan. Ketika itu serempet, langsung deg-degan, langsung kita marah-marah. Saat itu proyek itu hilang, nggak jadi. Begitu. Bagaimana caranya tetap tenang? Bagaimana caranya supaya tetap tenang? Nah, ini tidak bisa hanya dengan diri sendiri saja seperti dari positive thinking. Bagus itu. Ketika kita diserempet, bagus, alhamdulillah gitu. Nah, nggak bisa. Ketika deg-degan itu harus perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik ketenangan. Ya, dan ini kajiannya itu panjang sekali. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kemudian, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan positive feeling. Maka hati akan menjadi tenang. Ya, ini terdapat dalam Quran surat ke-13 ayat 28. Jadi, kuncinya untuk mendapatkan ketenangan itu adalah mengingat Allah, sang pemilik ketenangan. Zikir kepada Allah. Zikir itu banyak, sholat zikir, baca Al-Quran zikir. Ya. Kemudian majelis ilmu seperti ini, kita belajar saat ini, itu zikir. Makanya
ketika teman-teman datang ke majelis ilmu, apapun persoalannya, minimal saat mengikuti kajian itu hatinya tenang. Betul nggak? Nah, kalau lebih cara cepatnya nih, kalau mau tenang, lagi ada gelisah atau apapun, langsung minimal sekarang pertama itu ambil air wudhu, sholat. Masih kurang tenang, baca Al-Quran. Masih belum tenang, gitu ya. Setelah baca Al-Quran masih belum tenang hatinya, cari kajian-kajian yang ada di mana. Datangi kajian itu, duduk di sana. Kenapa bisa tenang? Karena di dalam kajian itu ada malaikat, ya. Di samping kiri kanan kita itu ada malaikat. Oleh karena itu kita bisa tenang. Begitu cara cepatnya dulu gitu ya. Nanti akan kita bahas satu demi satu bagaimana untuk kita terus melatih positive thinking, positive feeling. Oke. Perasaan yang positif hanya bisa didapatkan dengan ibadah. Harus dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nggak bisa dengan cara sendiri, nggak bisa. Ketika kita merasa galau, gelisah, udah langsung ambil air wudhu, sholat. Temannya sholat, baca Al-Quran. Begitu. Ya. Itu teman-teman. Kemudian yang terakhir ya, bagaimana kita untuk positif. Perasaan yang positif itu, ibadah adalah teman yang paling indah. Jadi ketika kita sering ibadah, nanti teman-teman bolehlah catat gitu ya. Ketika teman-teman lagi rajin-rajinnya ibadah, misalkan ke masjid itu lagi rajin-rajinnya gitu ya, setiap sholat di masjid berjamaah, itu adalah ibadah, itu adalah taman yang paling indah. Maka saat itu kebahagiaan, rezeki itu akan datang dengan sendiri. Silakan coba saja. Nah kemudian kejarlah ketenangan hati. Ini yang harus dikejar teman-teman. Setiap hari, apapun kondisinya harus tetap tenang hatinya. Maka inilah salah satu rahasia kenapa sholat 5 waktu itu menjadi kewajiban. Ya Allah berikan kewajiban sholat 5 waktu. Supaya apa? Ketika kita bangun tidur merasa tidak tenang, subuh itu ada sholat subuh untuk ketenangan kita. Dari subuh sampai zuhur ada suatu aktivitas yang membuat kita tidak nyaman, ada waktunya sholat zuhur untuk ketenangan kita. Dari zuhur ke asar ada juga kejadian yang tidak menyenangkan, maka ada waktunya sholat asar. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah salah satu kenapa ya rahasianya sholat 5 waktu itu ditetapkan pada kita. Sebetulnya sholat itu untuk kita, bukan untuk Allah, untuk ketenangan diri kita. Karena saat hati tenang, rezeki datang. Gitu ya. Kemudian, kalau perasaan sudah positif, sudah tenang, maka nanti yang akan didapatkan bisnis ditipu senyum. Ya, ketika bisnis ditipu nih, ada yang bawa kabur, senyum, alhamdulillah. Nanti Allah yang ganti. Gitu aja udah. Target tidak tercapai, tetap senyum. Alhamdulillah. Ya, itu cirinya tuh kalau udah bisa tenang gitu. Kemudian motor hilang, tetap senyum. Senyum. Bisa seperti itu Bapak Ibu? Nggak mudah. Makanya nanti harus diikuti terus kajian-kajiannya ya, untuk di kajian berikutnya. Kemudian rumah kebakaran, tetap senyum. Kok bisa? Alhamdulillah kebakaran gitu. Tetap senyum. Dan seterusnya dan seterusnya. Aneh memang ya, tapi ya inilah. Ya. Memang tidak masuk di logika tapi masuk di iman. Ketika kita beriman, hati kita tenang, apapun kondisinya, maka saat itulah kita mendapatkan taman rezeki yang indah di dalam diri kita. Ya, kekayaan bukanlah kaya harta. Kekayaan sebenarnya adalah kaya hati. Ketenangan jiwa adalah kekayaan sesungguhnya. Saat kita bisa tenang, saat kita bisa tenang hati dalam keadaan apapun, maka saat itulah kita mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mungkin yang terakhir kita ulas sedikit tentang motivasi yang positif atau positive motivation. Motivasi adalah niat, ya, lahir dari niat spiritual. Nilai spiritual itu lahirnya. Dalam magnet rezeki ada spiritual meter. Nanti ada kajiannya khusus. Dan kalau teman-teman mau menggali
lebih dalam lagi, nanti ada sesi-sesinya setiap 1 bulan sekali, ada SHMR yang langsung dibawakan oleh pendirinya langsung, yaitu Ustadz Nasrullah. Di spiritual meter ini luar biasa sekali. Kalau teman-teman mempelajari spiritual meter ini, akan lebih mudah untuk memprakteknya itu seperti apa untuk positif motivasi ini. Kemudian bisa menjaga spiritual meter tetap pada zona plus. Apa itu spiritual meter? Nanti ya, ada pembahasannya ya nanti. Kemudian prinsip ekonomi adalah kapitalis, menjauhkan kita dari zona taman, dari zona keajaiban. Jadi zonanya zona minus. Kalau prinsip ekonomi itu apa? Modal sekecil-kecilnya untuk untung sebesar-besarnya. Ketika kita menetapkan prinsip itu dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan atau apapun, bekerja semudah-mudahnya untuk gaji sebesar-besarnya, maka itu adalah motif ekonomi, dan itu kita keluar dari taman keajaiban. Gitu ya. Prinsip ekonomi dalam Islam adalah fokus dalam memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ini zona plus. Ini pembahasannya nanti lebih dalam lagi ya. Dan kami tidak mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Nah Bapak Ibu, membangun taman itu adalah kita akan kejar 3 hal tadi. Untuk membangun taman kekayaan di dalam diri kita, maka kita harus mengejar 3 hal tadi. Zikir kita adalah membawa kita menuju taman. Kemudian subhanallah, segalanya indah dari Allah. Alhamdulillah, bersyukur adalah ciri hati yang tenang. Allahu Akbar, semua motivasi kita adalah kembali untuk Allah. Ajarkan anak kita bukan hanya menjadi anak yang pintar, tapi menjadi anak yang ajaib, anak yang memiliki taman ketenangan, positive thinking, positive feeling, positive motivation. Dan taman adalah sumber keajaiban. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk konsep dasar magnet rezeki, teman-teman. Semoga ada kebaikan yang telah disampaikan tadi, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi sahabat semua yang menonton video kali ini. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, di kajian-kajian berikutnya. Saya Ramdan Fauji, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.